Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang saya berada di belakang kantor gubernur, di dekat kantor penerangan atau kantor PKD, Jalan Cut Nyak-Din, Pekanbaru. Sekarang saya ingin membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mohon maaf. Hari ini hari Jumat, dan saya akan membacakan surat Jumat pula, ayat yang ke-9. Surat Jumat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Shadaqallahul azim. Betapa banyaknya orang yang melarikan dirinya dari kematian, lari dari kematian, tetapi kematian itu tetap mengejarnya dimanapun dia berada. Bapak yang minta hormat, Sultan Abdul Hamid dari Turki pernah bermimpi melihat ular-ular berbisa masuk ke istananya. Ular berbisa tersebut berkali-kali masuk ke dalam mimpinya. Kemudian mimpi yang serupa dialami oleh anak gadisnya, sedangkan anak-anak yang lain tidak. Anak gadisnya satu-satunya. Nah, bertanyalah dia kepada orang-orang alim yang kira-kira bisa memberikan nasihat kepadanya yang berkaitan dengan mimpi itu. Akhirnya orang-orang yang alim di kalangan istana menyatakan bahwa baginda harus hati-hati tentang kesehatan anak gadisnya, yang kita tidak bisa tebak apa yang akan terjadi. Yang penting jagalah anak gadisnya itu lebih berhati-hati dibandingkan dengan hari-hari yang kemarin. Nah, mendapatkan nasihat seperti itu, maka Sultan Abdul Hamid dari Turki ini memindahkan anaknya ini ke Pulau Siprus, perbatasan antara Turki dengan Yunani. Jadi dipindahkan anak itu, dan ada villa milik Sultan Abdul Hamid di situ. Dan di villa itulah anaknya diletakkan, tidak lagi di istana. Tapi makanan masih tetap dikirim dari istana. Makanan yang enak, indah-indah, dan sudah terseleksi kesehatannya, kebersihannya, dan bebas dari penyakit apapun. Nah, pada suatu hari anak gadisnya ini menginginkan buah anggur yang tumbuh di samping istana. Ketika dia menginginkan buah anggur itu, kebetulan buah anggurnya sudah masak, maka dikirimlah mohon maaf, agak demam sedikit. Terus buah anggur itu dikirimkan, ada gugusan-gugusan kecilnya. Nah, setiap gugusan itu diperiksa pula dan kemudian diserahkan kepada sang putri. Alangkah gembiranya sang putri Sultan Abdul Hamid
mendapatkan kiriman buah anggur yang sangat dia senangi, selalu dia pupuk pelihara di samping istana. Nah, ketika dia membuka gugusan anggur itu, rupanya ada terselip seekor ular kecil, lebih kecil daripada seekor cacing, yang melingkar di dalam gugusan anggur itu. Ketika dia membuka gugusan anggur itu, digigitlah jari manisnya oleh ular. Kalau di Indonesia ini orang mengatakan ular sarap atau ular sampah. Kecil, lebih kecil daripada cacing, lebih pendek daripada cacing, tapi keras. Nah, lalu tangan jari manisnya digigit oleh ular itu. Rupanya ular itu sangat beracun, berbisa. Dan akhirnya anak ini tadi tidak bisa ditolong lagi. Wajahnya, tubuhnya, terutama sekali tangannya menjadi membiru, pucat, membiru. Nah, pada waktu itu dia pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunialah dia. Nah, khalifah tadi sudah habis usahanya, sudah teliti dia, tapi maut juga datang menjemput anak gadisnya. Maka dikuburkanlah anak gadisnya itu di kepulauan Siprus itu. Setelah dikuburkan, nah, di papan penguburan itu, di papannya itu, di papan pelang papan di kuburannya itu, dituliskanlah ayat Al-Quran, surat Al-Jum'at, ayat 9. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Betapa banyaknya manusia yang melarikan dirinya dari kematian, tetapi kematian itu senantiasa mengejarnya dimanapun dia berada. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rupanya kalau maut itu mau datang, tidak bisa dihambat dengan apapun, seteliti apapun. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu terhormat, kematian itu datang menjemput manusia, tidak peduli masih gadis atau sudah janda, masih anak-anak atau orang tua, apakah dia masih dalam kandungan atau sudah lahir ke dunia. Itu tidak dapat diramalkan oleh manusia. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah-kisah yang berkaitan dengan kematian itu hal-hal yang sangat mendebarkan, sangat banyak sekali, sehingga maaf, ada batuk sedikit mengganggu. Sehingga pernah pada satu kali seorang laki-laki merasa ditatap wajahnya di pasar oleh seseorang yang bermata merah. Maka dia pergi ke sudut pasar yang lain. Masih juga nampak orang tadi yang bermata merah. Padahal dia sudah bersembunyi di sebalik orang ramai, di sebalik orang jualan, di sebalik los, di sebalik kedai dan ruko-ruko. Ketemu lagi. Akhirnya dia gelisah. Dia menemui Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, cobalah engkau bantuku, engkau terbangkan aku ke India. Aku akan membayar seberapapun engkau minta biayanya. Lalu Nabi Sulaiman, kebetulan dia tidak kemana-mana,
Diterbangkanlah laki-laki ini dengan duduk di atas sajadahnya, lalu dia diterbangkan oleh angin yang sangat bersahabat sehingga dia tidak merasa ngeri dan nyeri, dan sampailah ke India, suatu tempat yang indah. Baru saja dia turun di bumi India, bertemu lagi dengan orang yang bermata merah itu tadi. Dia sangat ketakutan. Lalu bertanyalah orang ini kepada orang yang bermata merah. Apa yang ditanyakannya? Tadi aku berusaha mengelak darimu. Kenapa engkau sekarang sudah berada di sini? Maka orang yang bermata merah tadi pun menjawab, aku tadi heran melihatmu di dalam daftar orang yang akan kucabut nyawanya. Namamu akan dicabut, nyawamu akan dicabut di India, sedangkan kamu sendiri masih berada di Baghdad. Nah, itu yang aku herankan, kata orang yang bermata merah. Nah, kebetulan sampai saatnya akan dicabut nyawamu, engkau sekarang memang sudah berada di Baghdad. Nah, karena itu sampailah saatnya aku untuk mencabut nyawamu. Siapa engkau? Kata orang itu, aku adalah malaikat Israel. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, rupanya tempat di mana manusia akan dicabut nyawanya, di bumi mana kita akan wafat, itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu di bumi mana kita akan diwafatkan dan kapan terjadinya hari kiamat, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya kita menghayati rukun iman yang keenam, yakni beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidaklah kita beriman kepada takdir, maka kita akan stres. Kita akan menyalahkan diri kita, akan menyalahkan dokter, dukun, atau akan menyalahkan orang lain. Itu kalau kita tidak beriman kepada takdir. Tapi kalau kita beriman kepada takdir, tidak ada siapa-siapa yang kita salahkan. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Tawakkaltu ilallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bacakan sekali lagi surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah.